ya atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Jadi pada pagi hari ini saya mau mewawancara Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Padamara, SDN 1 Padamara, yang berkaitan tentang kasus yang sering terjadi di sekitar kita, terutama di sekitar sekolah kita, Bapak Kanu, Bu Guru. Nah, jadi mungkin kita mulai saja, Bu Guru. Jadi begini, Bu Guru. Kan dalam kasus kita itu terkadang ada yang namanya dilema etika, terus ada namanya rujukan moral, sehingga kita membuat suatu keputusan itu terkadang ada rasa kasihan kepada dua belah pihak, kadang Ibu Guru gitu. Jadi mungkin ada kasus yang terjadi di sekolah SDN 1 Padamara yang berkaitan tentang dilema etika sama rujukan moral itu. Saya ceritakan kasusnya berarti ini? Boleh, atau garis besar? Garis besar. Ya. Ya, pernah terjadi, pernah saya alami kasus yang dilema etika ya, pada ranah dilema etika itu, dimana saya sendiri bingung mengambil keputusan, karena ada perasaan tidak enak, ada beberapa beberapa faktor yang bikin saya tidak enak mengambil keputusan. Ya, ada salah satu guru saya yang tidak masuk beberapa hari. Ada yang beberapa kali tidak masuk. Sebenarnya sudah ada ini kata melatih kelas, tetapi sudah habis izin belum masuk. Ada dilema, kenapa? Karena saya juga perempuan. Saya tahu bagaimana kita melahirkan. Tapi juga di sini ada kliennya juga yang tugas di sini. Tapi alhamdulillah bisa terselesaikan. Saya tidak pernah menegur, saya tidak pernah melakukan itu, tapi terselesaikan sendiri karena alhamdulillah suami dari ibu tersebut seorang yang profesional, luar biasa. Beliau sendiri yang mengingatkan saya, beliau sendiri yang mengingatkan saya untuk tolong buatkan SOP dan ini. Saya sempat jangan sampai proses, tapi karena profesionalitas dari seorang bapak guru yang baru senior hebat yang luar biasa, rekan saya yang memang banyak membantu saya di sini dalam banyak hal. Beliau orang yang luar biasa, orang yang hebat. Beliau sendiri yang menegur saya untuk mengingatkan, saling mengingatkan. Iya, jadi saya katakan ya, karena saya diingatkan seperti ini tidak elok kalau saya tidak mengingatkan kembali gitu, melanjutkan. Dan akhirnya saya lakukan apa yang sudah diingatkan. Berarti di sini ada dilema etikanya, ada terus rujukan moralnya, karena kita juga ada rasa kasihan juga. Kan tidak mungkin kalau kita harus memaksa seseorang itu harus masuk seperti, padahal saat itu dia berdiri saja susah. Iya, saya tak tahu karena saya juga perempuan. Makanya saya bilang, yang penting kan kerasnya nggak kosong. Ada solusinya. Makanya saya bilang. Tapi karena profesionalitas dari suaminya luar biasa, keren banget waktu itu. Beliau ini malah mengingatkan saya. Saya tidak pernah mengingat itu. Maksudnya saya tidak pernah namanya kita perempuan, hanya sekedar 3 bulan saja saya rasa saya itu sudah cukup. Karena kita juga senang-senangnya lihat anak kita, kan? Karena saya juga seorang ibu. Makanya saya biasanya selama ada solusi, tapi kembali lagi saya katakan profesionalitas dari suaminya yang justru itu yang menjadi teguran untuk saya malah gitu. Harusnya saya ini justru saya yang tegur. Luar biasa sekali. Jadi di sini ada mungkin dua kepentingan yang sama-sama benar, jadinya begitu benar. Jadi di sini kasus yang Ibu alami itu seperti yang kita diungkapkan tadi itu, ternyata sama-sama memiliki dilema etika ada, karena kalau kita merujuk kepada aturan yang berlaku harus setiap hari, tapi di sana ada bujukan moral lagi karena ada rasa kasihan tadi gitu ya.
Jadi di dalam waktu yang sama bersamaan ini keduanya berarti mengandung nilai kebajikan atau nilai yang harus kita penuhi sehingga keputusan itu muncul. Lebih-lebih ada orang lain yang mengingatkan. Nah, untuk yang hal kasus tersebut mungkin ada langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan itu, kan kelasnya kosong nih. Nah, mungkin ada langkah-langkah trik-triknya seperti apa gitu. Alhamdulillah waktu itu kan kami juga ada guru. Ada para guru lain. Iya, jadi beliau yang mengisi. Terkadang juga saya atau terkadang ada guru agama yang saat yang mengisi di kelas. Karena kebetulan di sini guru agama kami dua. Jadi ketika guru agama kelas rendah tidak ada jam, masuk aja. Iya. Berarti tetap terisi jadinya. Tetap terisi gitu. Itu yang membuat saya tidak menjadi kepikiran, tidak beban. Iya, tidak kita jadikan beban karena kelas tidak tetap terpenuhi, ya tidak terbengkalai, siswa tetap terpenuhi haknya gitu. Jadi itu yang bikin saya tidak memikirkan itu gitu, karena saya juga memikirkan kesehatannya guru saya memikirkan beliau 3 bulan secara MIPA saja belum selesai. Itu yang saya pikirkan. Yang namanya permasalahan pasti ada anunya Bu ya, ada tantangannya, ada anunya. Tapi selama ada solusi dari setiap permasalahan itu ya kenapa tidak? Dan saya rasa itu juga masih di interan, mungkin itu yang namanya menunjukkan moral ya. Karena ini kan saya anggap jadi interan permasalahan di sekolah. Saya tidak perlu harus saya umbar ke sana kemari, tidak perlu harus saya lapor ke ceritakan kemari. Dan selama bisa kami tangani, itu tidak ada permasalahan apa ya. Kenapa saya harus umbar? Nah, seperti tadi ada langkah-langkahnya. Mungkin ada apa namanya Bu Guru? Anggap yang lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan itu. Mungkin ada yang lebih efektif. Mungkin tadi kan ada guru secara bergantian maksudnya. Mungkin ada yang lebih efektif untuk dilaksanakan. Yang lebih efektif dari itu saya rasa sudah cukup, karena ada guru, ada tenaga yang memang kan kelebihan gitu. Gitu, memang kelebihan guru. Ada kelebihan. Jadi dia yang mengisi, saya minta stay di sana. Gitu. Jadi itu betul efektivitas selama ini. Iya. Jadi begitu dia ini seorang tenaga administrasi, kami mendapatkan SK Bupati datang seorang tenaga administrasi. Tapi begitu kondisi sekolah mengalami yang seperti ini, saya tarik. Saya minta stay di kelas yang ditinggalkan selama masa cuti. Selama masa cuti berlangsung. Jadi tidak pernah ada kata tidak mengisi, tidak pernah ada kata jam kosong, tidak pernah ada anak-anak terbengkalai. Anak tetap mendapatkan haknya. Iya. Mungkin dari keputusan Ibu yang sudah diputuskan kepada guru tersebut, apakah cuma guru penggantinya, mungkin ada tantangan nih, apa hambatan atau tantangan yang dihadapi selama keputusan itu sudah dilaksanakan? Ada, karena kan notabene seorang tenaga administrasi kan bukan betul, sebagai seorang pendidik, betul. Ya. Tantangannya di sana ya, betul. Pertama penguasaan kelas, menguasai anak-anak, menguasai kelasnya, dan kemudian menguasai materi, itu bagaimana pendekatannya terhadap anak-anak. Tetapi saya tidak lepas karena saya tahu, tapi dia juga hanya masih tamatan, itu sedang berkuliah waktu tapi masih belum selesai. Jadi ilmu pendidikan secara khusus itu belum didapatkan dari bangku sekolah lah gitu, dari bangku kuliah. Jadi dia hanya mengambil dari pengalamannya ketika bersekolah saja. Ya, jadi itu sudah diterapkan. Dan adapun yang tidak dimengerti dalam materi itu bisa ditanyakan pada guru yang senior atau saya sendiri. Begitu. Jadi kita tidak melepas. Tidak melepas. Karena kan saya tahu notabene memang dia bukan seorang pendidik, dia hanya sebagai tenaga. Ya, bisa kita lanjut? Maaf nih, mungkin terlalu. Jadi begini Bu, kan kita kadang punya masalah nih, belum dari intern sekolah kita, bahkan dari siswa, dari guru, masyarakat, bahkan sampai komite kita ada aja masalah ya. Mungkin per hari itu
bertubi-tubi datanya. Benar. Itu selesai, ini sudah Ya, lagi. betul. Itu selesai gitu kan. Mungkin dari keputusan atau kondisi yang seperti itu, apakah ada jadwal atau apa yang Ibu laksanakan sehingga mana yang misal ada keputusan yang harus cepat pada waktu itu dan tempat itu sendiri, atau ada keputusan yang mungkin bisa besok bisa kita cari permasalahannya dulu gitu, seperti itu. Iya, setiap permasalahan yang ada saya selalu mendiagnosa ya. Diagnosa. Mana yang sifatnya skala prioritas, itu yang skala akan prioritas saya mungkin. lakukan. Prioritas meskipun itu permasalahan yang kecil misalkan menurut orang lain, tapi itu skala prioritas dan harus dituntaskan dalam waktu cepat, maka itu yang akan saya dahulukan. Ataupun jangkauannya misalkan luas, tapi dia yang lebih penting karena dia sehingga justru dengan berakhirnya masalah dari yang ini misalkan contohnya yang lain juga akan redup gitu, dan maka itu yang akan saya ambil meskipun itu terkadang resikonya ada, tetapi dengan selesainya masalah ini yang lain juga akan redup atau paling enggak ya. Jadi saya selalu mendiagnosa, saya selalu memilah mana yang dulu saya kerjakan, selalu skala prioritas. Mana yang didahulukan, mana yang mungkin sifatnya emergensi, emergensi yang harus segera. Dan tidak lepas sebagai usaha, tidak lepas dari rekan-rekan guru yang lain, berkolaborasi. Iya betul, terutama yang senior karena walau bagaimanapun yang senior pengalamannya jauh lebih banyak daripada saya. Jadi saya selalu minta pendapat, minta solusi dari beliau. Jadi untuk kolaborasi mungkin Bu, mumpung sudah disebutkan kolaborasi dari misal ada masalah, berarti tetap kolaborasi sama guru. Selain dari guru mungkin ada teman atau siapa saja yang yang dari luar. Kalau yang di lingkungan sekolah ya saya juga berkolaborasi dengan ibu kantin, dengan komite selalu yaitu dengan masyarakat dan seperti wali-wali siswa ya, stakeholder yang lainnya selalu berusaha terlakukan. Yang lainnya juga kita sudah buat MOU dengan puskesmas, kepolisian, kantor desa. Berarti semua pihak jadinya. Di sini juga ada TK. Di sini kami sudah membuat MOU juga. Ya semacam siswanya kita langsung masuk penambahannya diprioritaskan ke sekolah ke sini. Untuk MOU ini menarik nih Bu, untuk MOU ke TK mungkin ini tidak terlepas dari zona mungkin atau mungkin antara zona di sini saja yang bisa ke sini atau boleh dari zona lain, seperti misal agak sanaan, ada SD tapi agak sanaan bisa masuk bisa masuk ke sekolah kita. Kami di sini tidak menekankan ke zona, karena kalau kami hanya menekan zona maka kami juga tidak punya siswa. Terlebih sekarang ini beberapa tahun dulu itu dan saya di sini ternyata sumber siswa kami justru dari luar kecamatan di kecamatan Mas Bage. Iya, masuk ke kecamatan sebelah berarti. Iya, masuk ke kecamatan sebelah, di sini masuknya ke sini gitu. Jadi kalau kami menekan dengan sistem zona, maka kami akan kehilangan sumber siswa. Terus sumber siswa terbanyak kami justru dari sana. Dari sana. Gitu. Adapun yang dari sana karena ada sekolah sebelah, di sebelah sana kami tidak terlalu menekan juga kepada itu tergantung kepada wali siswa atau masyarakat menyerahkan. Tapi alhamdulillah banyak juga yang di sini karena sekarang kan di sini di wilayah sini aja sudah dibagi menjadi 4 ya. Sumber siswa itu satu sumber harus kita bagi 4. Ya. Ini termasuk problem juga benar. Jadi aturan pemerintah yang dulu mengatakan satu kelas minimal 28 gitu mungkin agak berat bagi sekolah yang berat. Karena banyaknya sekolah-sekolah swasta juga swasta. sekarang kan. Mungkin ini yang terakhir nih Bu. Jadi dari apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini, mungkin apa pelajaran yang bisa dipetik dari wawancara kita ini? Dari wawancara ini. Iya. Dari wawancara ini saya kembali flashback dengan apa yang pernah saya alami dan
setelah dari melakukan wawancara saya mengingat kembali, oh ada yang belum saya lakukan Lakukan. ternyata gitu. Oh, itu seperti yang itu. ya Iya. itu yang ingin saya lebih sempurnakan mungkin sifatnya, atau saya lebih tingkatkan lagi gitu. Saya bersyukur dengan adanya wawancara ini, saya mengingat dan saya mengingat kekurangan saya gitu, jadi refleksi untuk diri saya sendiri. Dan ada beberapa yang akan saya tingkatkan, yang akan saya lakukan, hal baru yang akan saya lakukan gitu. Dari wawancara ini menarik, luar biasa. Terima kasih. Saya juga terima kasih banyak sekali atas waktu yang sudah diluangkan kepada saya, dan mungkin cukup kita sampai di sini. Oh, iya. Ibu, terima kasih banyak. Semoga kita sehat-sehat selalu dan Amin. dapat menyelesaikan segala masalah tanpa masalah. Gitu. Pegadaian. Kalau begitu saya pamit undur dulu, Pak Budi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.